Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada sedikit berita politik. Ini saya baca dari Rakyat Merdeka dengan judul Anies AHY Kuda Hitam. Lawannya duet Prabowo duet Ganjar pada Pilpres 2024. Nah, fotonya dari Detikcom. Seperti diketahui bahwa Golkar, P3 dan PAN yang telah mengumumkan koalisi masih menahan diri untuk mengumumkan pasangan capres-cawapresnya. Mengingat elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih stabil rendah. Sementara P3 dan PAN juga tidak punya tokoh dengan elektabilitas tinggi. Ada kabar koalisi ini kemungkinan akan mengusung Ganjar Erik. Koalisi ini kemungkinan besar akan digawangi oleh Presiden Jokowi yang akan menantang calon dari PDIP, Puan Maharani. Desas-desus kalau PDIP tetap nyalon seperti sendiri dan tetap mendorong Puan, bisa saja PDIP kembali mengulang duet dengan tokoh NU seperti Mega Hashim terdahulu. Nah, kali ini kemungkinan Puan, ya, kali ini kemungkinan Puan akan dipasangkan dengan Ketua PBNU yaitu Yahya Khalil Stakuf. Puan Yahya tentu mempresentasikan nasionalis dan Islam. Sementara Prabowo dapat dipastikan akan maju lagi sebagai calon presiden di 2024. Satu-satunya partai yang sangat berambisi menjadi cawapres dan bisa diakomodir oleh Gerindra adalah PKB. Kemungkinan Prabowo Imin akan ikut meramaikan kontestasi dalam Pilpres 2024. Koalisi ini juga sudah memenuhi syarat mengajukan pasangan capres-cawapres. Yang tak kalah menarik adalah kemunculan pasangan Anies AHY. Banyak yang memprediksi pasangan ini akan menjadi kuda hitam, berpeluang menyodok kemenangan karena sejumlah faktor. Faktor pertama adalah keseimbangan antara nasionalisme dan religiusitas. Mengacu pada Indonesianis seperti Herbert Faith dan Lance Castells, ada 5 aliran pemikiran politik di Indonesia, yakni nasionalisme, tradisionalisme, Jawa, Islam, sosialisme demokrat, komunisme. 2 aliran kuat yang tersisa hari-hari ini adalah nasionalis dan Islam religius. Ungkap Dr. Fajar Nur Syahid dari lembaga survei Perdana Syndicate. Sayangnya pada 2 pemilu terakhir 2014 dan 2019, kedua aliran ini dibenturkan, menciptakan polarisasi politik yang nyaris membelah bangsa. Kata Fajar lebih lanjut, masyarakat sudah jenuh dan cenderung akan mencari pasangan calon yang bisa mempersatukan 2 aliran elemen bangsa yang penting dan sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, menurut Fajar, konfigurasi pasangan figur yang mencerminkan perpaduan kedua aliran politik ini sangat mungkin ditimbang oleh mayoritas pemilih. Faktor kedua adalah elektabilitas masing-masing tokoh Anies Baswedan dan AHY secara sendiri-sendiri konsisten selalu berada di papan atas elektabilitas. Capres-cawapres sejak tahun 2021 lalu, ujar Muhammad Jibril Efisien dari Center for Regulation, Policy and Governance. Elektabilitas Anies naik melalui kerja-kerjanya sebagai Gubernur DKI. AHY mendulang elektabilitasnya melalui frekuensi perjumpaan langsung dengan masyarakat di seluruh Indonesia.
Jelas Jibril. Walaupun bukan pejabat publik, AHY justru memanfaatkan kekuasaannya sebagai ketua umum parpol untuk pergi ke 34 provinsi dan ratusan kabupaten kota untuk membahas berbagai isu. Tidak terbatasi wilayah seperti kandidat lain yang berlatar belakang gubernur atau terbatasi ruang lingkup seperti kandidat yang berlatar belakang menteri, ungkap Jibril. Faktor ketiga adalah kesiapan kendaraan politik. AHY sudah jelas memimpin Partai Demokrat yang punya 9% kursi DPR RI, kata Panggisarwi Caniago, analis politik sekaligus CEO dan pendiri Foxpol Center Research and Consulting. Sementara Anies punya hubungan kesejarahan dengan Partai Nasdem sebagai salah satu deklarator Nasdem sebagai ormas dan didukung oleh PKS sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI. Kombinasi tiga partai ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi presidensial threshold 20%. Lalu, siapa yang akan mengusung pasangan kuda hitam ini? Hitung-hitungannya jelas, PKS dan Partai Demokrat yang tidak ikut koalisi pemerintahan tentu akan menjadi tulang punggungnya. Tinggal siapa motor penggerak dari koalisi pemerintahan yang akan ikut bergabung. Bisa saja Nasdem yang pada Rakernas bulan Juni depan mengumumkan Anies sebagai calon presiden yang akan diusungnya. Jika ini yang terjadi, dapat dipastikan Nasdem akan menjadi tulang punggung berikutnya, selain Partai Demokrat dan PKS. Jika tidak Nasdem, pasti akan ada satu partai koalisi pemerintahan yang loncat mengusung pasangan ini. Kondisi ini akan semakin kuat jika ternyata tahun depan citra pemerintahan Jokowi semakin carut marut, mengingat situasi dan kondisi ekonomi yang tidak mudah. Apalagi mengingat ketiga kontestan lainnya sangat erat kaitannya dengan Jokowi karena menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Hitung-hitungan matematis terkait duet Anies AHY ini sesuai dengan survei yang dilakukan sejumlah lembaga. Misalnya hasil survei Saiful Mujani, Research and Consultant atau SMRC yang dilakukan Maret tahun ini. SMRC memaparkan jika yang bertarung hanya dua pasangan, yakni Prabowo Puan melawan Anies AHY, maka pertarungan akan sangat sengit. Meskipun Anies AHY hanya kalah tipis, Prabowo Puan meraih 41%, sedangkan Anies AHY 37,9%. Sementara ada 21% responden yang belum menentukan pilihan. Survei teranyar yang menempatkan Anies AHY sebagai pasangan kuda hitam bisa dilihat dari hasil riset yang dikeluarkan lembaga Indoriset. Dalam survei terbarunya, Indoriset menyebut pasangan Anies AHY berpeluang menang di Pilpres 2024. Suara Anies AHY berhasil mengalahkan duet Ganjar dan Erick Thohir. Anies AHY memperoleh suara 47,7%, Ganjar Pranowo Erick Thohir 39,6%. Demikian bunyi keterangan resmi survei Indoriset kemarin. Survei Indoriset ini dilakukan 11 hingga 17 April 2022. Ada 1096 respon di 34 provinsi yang dipilih secara multi-stage random sampling. Margin of error dari survei ini 2,96% dengan tingkat kepercayaan 95%. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengaku setuju dengan hasil yang dipaparkan sejumlah lembaga survei ini. Menurutnya, duet Anies AHY berpeluang jadi kuda hitam. Masalahnya, duet ini terkendala kendaraan politik yang akan mengusungnya.
Jika elektabilitasnya konsisten, maka potensi akan ada partai yang mendukung besar. Namun jika stagnan atau turun, partai-partai ogah dukun. Tandas Ujang. Partai apa saja yang bisa menduetkan keduanya? Bisa Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jika koalisi ini terbentuk, maka bisa saja calonnya Anies Ahaye. Semuanya masih dinamis. Bisa terbentuk dan bisa juga tidak. Terutama pada Anies. Ketokohan dan kepemimpinan mantan rektor Universitas Paramadina itu dianggap berhasil. Di luar itu, popularitas dan elektabilitas keduanya dalam situasi yang baik. Bahkan Demokrat dalam Super IPO Maret lalu berada di posisi ketiga, menggeser Golkar. Tugas Dedi. Siapa lawan terberat mereka? Ditegaskan Dedi, yaitu PDIP dan Gerindra. PDIP cukup solid dan Gerindra juga dalam situasi yang baik. Jika Anies Ahaye bertemu Prabowo Puan, ini pertarungan cukup berat. Pungkasnya, akan tetapi kalau cuma melawan capres yang diusung koalisi Indonesia Bersatu KIP, ditekankan Dedi, Anies Ahaye masih bergigi. Skema Anies Ahaye sangat mungkin jauh lebih unggul. Nah, ini kawannya informasi terkait politik ya. Kita doakan saja semuanya, semoga ke depan semua berjalan lancar. Bagikan videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.